Oke, langsung share screen aja biar ini ya. Jadi kemarin itu nggak sempat saya jelasin ini ya, gimana pakai API-nya di lokal ataupun nanti menghosting ya. Tapi masnya, masnya udah sering pakai ini PHP, udah ya. Oh jadi, oke, jadi ini ya aman ya. Oke siap. Paling di sini ada tambahan ininya sih apa namanya API-nya. Jadi saya udah push ininya. Nah di sini itu saya udah include API-nya di folder lapor. Ini ada database-nya lapor.db.sql. Ini foto wisata SQL nggak usah nih. Kemudian nanti gambarnya disimpan di sini di bagian lapor. Nah ini familiar ya. Kemudian nah, untuk API-nya ada di dalam folder lapor. Ini ada update, ada add foto dan lain sebagainya. Kalau di Postman udah sering pakai API kan, Mas, atau belum? Oke, tapi udah ini ya. Oke, jadi aman ya. Oke, oh, siap. Nah, di sini saya udah bikin collection-nya juga. Nanti saya share juga collection ini baru 3 yang edit sama delete belum ditambahkan. Nah, untuk penggunaan add foto itu dia kalau kemarin kan masih ini ya, masih apa namanya? Error. Nah, cara pakainya itu dia gini, masuk di body. Kemudian kalau menggunakan file, biasanya di Postman itu dia menggunakan form data. Form data. Nah, kalau kalau yang create kemarin kan ini ya, form URL encode ini. Nah, kalau pakai file, apapun filenya, mau foto, PDF, ataupun file lain itu dia menggunakan form data. Nah, contoh penggunanya kayak gini, ini pakai file, kemudian pilih filenya, misalnya saya mau pakai yang ini FAQ ini, kemudian saya open, nah, kemudian nama dari foto itu apa? Misalnya sini FAQ PNG. Nah, kemudian di send, dia akan uh, ngasih respon. Nah, di sini responnya inputan salah. Oke, apa ya? Ini masih pakai localhost, coba saya ganti pakai API. API-nya 107 92 168 107. Langsung benar. Ini simpan. Jadi misalnya ini, kemudian di send. Ada yang salah dengan API-nya.
kan ininya. Ini tadi ada ganti foldernya sih. Ini tadi diganti. Saya ganti dulu. Kenapa ya? Ini dihapus. Oh, ini biarin dulu deh. Kita langsung ke Android dulu. Biar nanti ke belakang itu. Jadi di Android itu udah saya tambahkan. Nah, pertama kita bahas error yang kemarin itu pakai library. Jadi errornya kayak gini. Dia kalau saya cek di isu itu, uh, apa namanya di isunya si library Android Image Speaker itu, jadi ada yang buka isunya itu, nah ini paling bawah ini, dia sama kayak error yang kemarin punya saya, speaker dan lain sebagainya. Nah, di sini ada yang jawab kalau kita tambahkan ini combine action di build Gradle. Nah, ini udah saya tambahkan dia di library build Gradle ini combine action yang ini. Nah, ini fungsinya supaya si plugin itu bisa membaca format lambda. Jadi kalau nggak ada ini dia bakal error. Kemudian saya udah nambahin juga. Kemarin kita ngomong retrofit ini apa loggingnya. Jadi ada ketika kita nge-hit API di log chat itu ada muncul apa namanya logging. Terus ini ininya library-nya jadi gini. Terus saya nambahin mana ya? Ini untuk permission. Ini isi permission dan Dexter. Itu Dexter ini untuk library permissionnya. Jadi kan kalau di atas Android 6 itu kalau nggak salah di atas Marshmallow itu setiap dia mau akses kamera ataupun akses galeri dia butuh minta permission. Nah, kalau di bawah Marshmallow itu permissionnya itu cukup ditambahkan di sini di manifest.xml. Nah ini ya. Tapi pas di Marshmallow ke atas dia setiap mau request permission atau mau pakai kamera itu butuh request dulu permissionnya gitu. Jadi kita butuh ini si Dexter ini dia untuk cara gampangnya aktifkan permission. Sebenarnya ada cara manualnya sih tapi si Dexter ini memudahkan. Nah kalau pengen baca-baca cara pakainya copy aja nih di sini copy kemudian di paste aja di Google. Nah ini ada ini ada di sini langsung ada contohnya. Nah ini si Dexter cara menggunakannya, kemudian cara pakainya, nah seperti ini. Kalau mau permission kamera tinggal tambahkan permission kamera. Nah dia bisa multi permission diisi. Nah, nanti saya kasih coba lihat kasih coba lihat contohnya. Nah kemudian di sini ada HTTP koneksi untuk upload. Ini fun. Jadi fun itu pas Android networking. Pernah ini Pak, pernah dengar atau menggunakan? Oke, ini lebih gampang dari retrofit sebenarnya sih.
Fun library. Nah, di sini saya pakai dia untuk uploadnya doang. Iya, di sini ada get, ada post. Nah, saya pakainya untuk upload gambar. Nah, ini caranya gini. Kalau ada filenya, berarti di sini multi part file, terus filenya di sini. Kemudian kalau ada parameter, oke, dan value-nya di sini. Nah, kalau di sini kan kita punya parameter juga nih, ada nama foto, kemudian isi dari sini nama foto itu atau value-nya. Nanti kita akan pakai ini juga parameter. Nah, nah di sini dia on progress-nya bisa diisi progress bar, kemudian ada pesan on error-nya dan pesan on response-nya. Ini sama kayak retrofit, kalau on error itu gagal, kalau on response dia berhasil. Paling itu doang library yang saya tambahin. Kemudian di bagian drawable saya nambahin juga background. Kodenya kayak gini. Ini untuk transparan. Nah, ini dipakai di edit text. Isinya kayak gini. Kemudian ada BG button. Ini untuk background button. Nah, penggunaannya itu ada di activity create. Dia udah kayak gini. Ada si edit text, saya kasih background itu BG edit text yang transparan. Jadi dia agak beda dengan yang kemarin tampilannya. Ada cornernya, ada garis-garisnya. Ini kalau dilihat di backgroundnya itu namanya ini stroke. Kemudian untuk buttonnya saya kasih juga background supaya ada ininya di sini, cornernya di kiri kanan atas bawah. Nah, paling cuma itu sih. Kemudian untuk view nanti dipakai di adapter ini. Jadi menampilkan gambar, kemudian ada tanggalnya, lokasinya, dan nama ininya, si pelapor. Itu aja sih yang saya tambahin. Kemudian di retro server saya ubah juga kodenya. Karena kita pakai login, jadi ada tambahan seperti ini. Ini ada perubahan juga. Yang sebelumnya kelas dia jadi objek. Kemudian ada dimasukin kayak gini, private get. Nah, ini interceptornya ini untuk loginnya yang nanti akan muncul di web chat. Kemudian ada tambahan ini, service, API service untuk manggil si REST API. Nah, kalau kita lihat penggunaannya ada di main activity. Yang kemarin itu penggunanya berubah seperti ini. Jadi dia ada panggil objek API, kemudian dibuat objek insert sama kayak kemarin. Cuma bedanya hanya beda beberapa sih. Paling cuma itu doang. Nah, sekarang kita ubah si create ini karena saya udah yang kemarin filenya saya isi di main activity. Nah, saya akan pindah dia di create activity di sini. Tapi yang di main activity itu saya copy aja. Nah, pertama si metode input data ini saya copy, terus saya masukin di create activity karena sebenarnya ininya sama, ID-nya sama file-filenya itu sama, cuma ada penambahan di background. Ini saya masukin aja. Nah, ini harusnya klik. Ini juga harusnya create. Oke, error. Ini juga harusnya create. Oke, udah nggak ada yang error lagi. Nah, perlu diperhatiin juga karena kita ngambil dari main activity, biasanya yang ke import itu si main activity main. Nah, ini perlu dihapus, kita ganti nanti importnya itu si create activity di sini ya, karena ID-nya sama kan. Kita butuh importnya si create.
Kemudian untuk permission, nah, di sini yang saya tadi bilang permission. Di sini saya butuh kamera, kemudian read external storage dan write external storage ini untuk mengambil foto. Nah, ini saya copy. Oke, ini nggak ada error. Nah, kemudian untuk upload foto, ini saya udah buat juga ininya. Apa namanya? Metodenya. Ini di copy. Di sini. Nah, ini file. Dia butuh diimport. Oke. Ini paling yang main activity kita ganti jadi create activity. Ini udah ini. Nah, ini saya mau jelasin satu-satu. Ini active permission ini metode untuk aktifkan permissionnya. Nanti ini bisa kita panggil di sini. Active permission. Kemudian untuk upload foto nanti kita panggil yang activity result. Nah, input data ini yang kayak kemarin kita pelajari metodenya untuk input data. Nanti di sini kita panggil juga si input data di onCreate. Kemudian untuk upload foto ini, kalau di library-nya ini si Android Image Picker untuk dapatkan filenya itu dia butuh manggil metode onActivity result. Nah ini bisa di copy aja atau bisa juga langsung dipanggil kayak gini onActivity result. Kemudian untuk isinya ini kita copy aja. Ini import. Ini butuh di convert. Nah, kalau pengen convert ambil aja ini. Kemudian kalau nggak mau dia nggak bisa di convert. Berarti di sini kita isi aja. Kita bikin var. Dan ini kita jadiin var. Nah, ini udah nggak perlu di convert lagi. Karena ini script Java. Nah, kemudian di sini bisa kita panggil tuh si upload foto. Upload foto. Ini upload foto dia ada parameternya file. Jadi di sini kita mau ambil dia dari file karena di sini variabel image ini dia belum berbentuk file. Jadi kita bungkus dia di dalam file, kemudian kita panggil image.pad. Jadi kita panggil pad-nya itu di dalam file kayak gini, maksudnya si image pad itu di-convert jadi file. Kemudian koma, nah di sini name string, itu berarti nama dari si gambar. Jadi kita bisa isi image.name. Nah untuk penggunaan si Android networking ini kayak gini dia. Android networking.upload. Nah, .upload ini isinya URL atau API untuk upload. Kemudian multi-part filenya, nah, kalau di Postman tadi, dia kayak gini, file, kemudian ada nama foto untuk parameternya. Di sini nama foto, parameternya name, nama dari gambar si kita pilih. Kemudian untuk upload progress listenernya, di sini saya pakai toast. Kemudian untuk on errornya saya toast juga. Kalau saya dia gagal upload, kemudian ada debug log N-nya. Ini untuk melihat kalau errornya itu kenapa, apa dari API atau dari jaringan atau lain sebagainya. Kemudian dari respon yang diberikan di upload itu, dia saya pakai toast juga berhasil upload. Kemudian untuk result dari responnya, kalau dilihat dari API itu, API si add foto itu, kalau misalnya dia berhasil, ada masuk di sini di message-nya success create wisata, kemudian suksesnya true, kemudian gambar pad-nya ditaruh di objek gambar. Nah, di sini saya ambil gambarnya, saya pakai JSON object,
Pertama buat variabel JSON object dulu, kemudian dari JSON object variabel ini diambil message-nya, gambar, karena di API itu kita ngisi path-nya itu di dalam gambar. Kemudian dari gambar itu divalidasi dulu dan responnya. Sukses ketika dia true, maka kita ngambil ininya, gambarnya. Nah, kalau else-nya berarti gambarnya nggak masuk ataupun nggak dapat dari API. Nah, ini bisa divalidasi kan. Kemudian di sini saya replace first titik 2 ini karena result-nya itu dari API-nya itu saya buat si file fetch itu dia ngembaliin ini image lapor slash, kemudian dari slash itu ditambahin lagi nama dari gambar yang diupload gitu. Oke, ini untuk upload foto ini dipanggil di onActivity result. Kemudian onActivity result ini dipanggil ketika si edit gambar ini diklik. Nah, di sini saya kasih image speaker.start ini untuk memanggil si library tadi untuk menampilkan gambar. Nah, edit gambar itu saya buat di sini ada keterangannya klik 2 kali untuk ambil foto, karena ketika edit text itu diklik 1 kali dia untuk mengisi ininya edit textnya, tapi kalau diklik 2 kali dia akan menjadi set on click listener. Nah, ini dibuat kayak gini. Kemudian di bawah edit gambar itu sebenarnya ada foto. Nanti foto ini untuk menampilkan hasil dari upload fotonya. ID-nya image foto, tapi visibility-nya dibuat gone. Ini maksudnya kalau misalnya nanti gambarnya ada berhasil diupload dari REST API-nya, nah dia akan di visibility. Jadi dari user itu nggak keganggu ininya. Itu aja sih. Nah, kemudian saya udah buat splash activity ini nanti untuk ngerunning dia pertama kali. Kemudian dibuat satu function ini, handler. Ini fungsi dari si handler ini membuat activity itu ada delay. Di sini delaynya ada 3000, ini satuannya milisecond. Jadi kalau 3000 dia 3 detik. Nah, setelah 3 detik delaynya itu, saya buat dia akan berpindah menggunakan start activity. Nanti dia akan pindah ke home activity. Gitu. Ini space activity belum dipanggil, nah maka di Android manifest.xml saya buat si intent filter ini yang fungsinya untuk melaunching activity terlebih dahulu. Saya pindah dia di splash. Nah, di sini. Jadi splash activity yang akan di launching terlebih dahulu, kemudian nanti dia akan masuk di home activity. Oke. Nah, ini akan coba saya running. Ini running, nanti dia masuk ke home activity. Nah, home activity itu isinya ini doang, masih kosong. UI-nya itu ada relative layout, kemudian di dalamnya ada recycle view, dan ada di sini itu floating action button yang ada di bawah sudut kanan. Ini floating action button. Ini bisa lihat, langsung pindah. Jadi untuk splash activity di sini karena dia kosong, ini kosong. Ini saya buat dia dulu jadi relative layout. Kemudian di sini diisi text view. Buat selamat datang aja, center in parent dibuat true biar dia di tengah. Kemudian dia buat graffiti center, dibuat teks. Sini saya isi selamat datang. Kemudian selamat datang ini udah. Nah, di Android manifest itu karena dilihat tadi ketika dia splash, si action bar di atas ini kelihatan. Nah, ini saya akan coba hilangin. Jadi bisa kita masukin di dalam sini, kasih dia theme. Theme-nya itu buat no action bar yang nah ini like not
no action bar. Jadi dia ada action bar yang di atas ini nggak kelihatan. Ini coba saya running lagi. Nanti di sini di home activity ini akan muncul data-data laporannya. Nah, ini kayak gini, selamat datang, kemudian dia bakal berpindah ke home. Gitu. Nah, ini home activity, kita ganti aja labelnya. Di sini jadi home lapor. Oke. Kemudian di home activity ini, ketika si plotting action button diklik, ini dia button create ID-nya. Kita buat dia berpindah ke ini, ke create activity. Activity intent. Di sini berarti home activity dot this. Sorry. This app. Bisa doang. Koma create activity dot class Java. Kayak gini. Jadi ketika dia diklik, dia akan pindah ke create activity. Ini create activity untuk proses uploadnya ini udah jadi. Tapi tadi ada kendala di apa namanya? Kendala di backendnya. Tapi ini coba dulu deh. Nah, ini ada home lapor. Ketika diklik si plotting action ini, ya kan masuk di sini. Oh, ini labelnya bisa kita ganti. Untuk ganti label itu bisa masuk di Android Manifest. Kemudian pilih yang create activity. Ini ganti label aja. Misalnya di sini form lapor. Ini kan masih MPVMN notif. Ya. Nah, ini ketika dia ngeklik ambil foto, ini akan muncul kayak gini. Ini bisa kita pilih. Ini untuk iya, ya, kalau kamera, zoom kamera. Ini coba ya. Ini langsung dipilih aja. Dia akan harusnya iya. Nggak dapat ya. Nah ini, amat ya. Nah ini ada yang kamera yang, nah, oke ini kemudian ini mestinya salah satunya doang yang dipilih. Nah, ini kemudian down. Di sini ada tulisan progress uploadnya. Nah ini berhasil upload. Berarti API-nya tadi di Postman itu nggak tahu kenapa nggak sukses. Tapi di sini di API kita coba di Android dia sukses. Ini gambarnya 236.jpg ini terakhirnya 236 ya. Saya mau coba cek di ini di apa namanya di localhostnya. Nanti dia gambar image. Nah, ini 236 gambarnya foto. Berarti berhasil masuk ya. Kemudian dari ini returnnya ini image lapor ini. Nah ini yang bakal kita simpan di database. Ini saya mau coba sama isi namanya, misalnya namanya si pelapor itu Basri. Ini lokasinya Jalan Kiai Syahdan. Ini belum saya ubah. Ini apa namanya? Ngambil dari map harusnya biar enak.
Kemudian di sini deskripsinya misalnya banjir. Nah, ini tanggal juga bisa ubah, nanti kita akan coba ubah dari untuk apa namanya? Iya, date picker ya, tanggal 11 ya hari ini ya. Kemudian fotonya kan udah dapat kan. Nah, ini tinggal diklik lapor. Oke, kasih lapor. Nanti di get-nya, di get ini API get saya udah kasih send. Nah, ini get-nya kayak gini API-nya. Ini yang terakhir kita upload kayak gini. Apa namanya? Jadinya kayak gini API-nya. Nah, di sini kan ada get gambar. Ini kan. Ini bisa di copy untuk ngelihatnya. Nah, biasanya kan kayak gini. Nah, kemudian base URL-nya diambil dari ini. Ini base URL-nya. Nah, oke. Kalau dibuka, oh dia nggak ada lapor. Ada lapornya satu doang. Oke, ini ya. Berarti ini nanti jadi base URL untuk ngeakses gambarnya. Berarti nanti di adapter atau kita bisa isi dia di home activity, atau bisa kita tambahkan satu package untuk menyimpan konstannya. Ini konstan. Kemudian isi satu kelas namanya konstan. Pilih kelas. Di sini bisa diisi kita pakai content object. Tapi di sini kita buat dia file yes URL image. Jadi ngambil base URL image ini dari sini. Nah, sekarang kita udah jadi create-nya. Nah, kalau untuk create, kira-kira ada yang mau ditanya nggak, Mas? Untuk create-nya. Oke. Ini masih ini ya. Oke. Ini semoga masih gampang. Nah, di REST API, saya udah buat ada dua dia. Kalau untuk red ini kita nggak pakai karena kita nggak pakai multipartnya si retrofit, tapi pakai si fun tadi. Nah, berarti di sini kita buat untuk menampilkan get-nya yang ini. Oke, berarti ini kita copy aja. Kita copy, kemudian kita buat modelnya. Modelnya kita isi dalam package aja. Sebenarnya di sini untuk ngambil get lapor. Nah, saya kita buat dulu ininya, apa namanya, modelnya yang kayak gini, respon data. Nah, sebelumnya juga, oh ini respon output nggak perlu ya. Nah, kita buat modelnya, kalau yang sebelumnya itu, ini saya buat manual kan. Nah, kalau misalnya dia udah banyak, kayak gini kan bisa dikatakan banyak kan. Kita punya, di Android itu punya yang namanya itu plugin untuk nge-generate. Nama pluginnya itu bisa, cara installnya itu masuk di Android Studio. Kemudian kalau misalnya dia OS-nya Windows atau Linux kalau nggak salah, dia di sini setting. Kalau di Mac itu ininya preference. Tampilannya sama sih kayak gini. Kita masuk ke plugin. Ya, nama pluginnya ini Pojo Generator. Bisa pakai Pojo Generator atau enggak ini JSON to Kotlin. Nanti search aja. Search-nya itu di marketplace yang ini. Ini kan udah keinstall ya. Cara makainya
misalnya kita mau simpannya di package ini get lapor. Nah, ini tinggal diklik kanan aja, kemudian pilih new. Nah, di sini ada apa namanya pilihannya. Kalau kalau nggak salah, kalau pakai Robot to Pojo itu dia ada di bagian bawah. Tapi kalau pakai Kotlin to JSON, JSON to Kotlin yang tadi, itu kita pilihnya ini, Kotlin data class, file, from JSON. Nah, ini ya, saya coba ya. Ini kemudian bagian ini saya copy. Ini udah copy semua. Kemudian tinggal di paste aja di sini. Responnya itu di paste di sini. Kemudian class name-nya tinggal diisi. Misalnya di sini saya mau namanya respon lapor. Tinggal di generate aja. Jadi dia udah otomatis ke generate di sini. Nah ini ya. Di sini dia sesuai dengan hasil postman-nya. Di sini ada lapor, kemudian ada message, ada sukses. Nah, kalau lihat dari generate-nya itu, lapor, dia berbentuk list, kemudian ada message, ada sukses. Nah, kemudian di dalam list itu ada si lapor yang udah generate juga. Nah, lapornya isinya kayak gini. Ini kan sama kayak yang di postman ya. Nah, ini. Jadi udah enak ininya, apa namanya, nggak repot lagi mau generate filenya. Kemudian ini listnya saya ganti aja jadi array list aja. Oke, nah, setelah itu kita tinggal masukin dia di REST API. Nanti karena metode API-nya get, jadi di sini kita panggil si annotation get. Kemudian di sini kita isi endpoint-nya get.php. Jadi kita buat nama objeknya fun get lapor. Nah, kalau pakai get itu karena dia nggak ada parameternya, maka di bagian sini dikosongin aja. Kemudian titik 2 kita call responnya. Tadi respon yang kita udah buat tadi respons upload, respons lapor. Nah, nanti kalau ketika kita ngehit get lapor ini dia akan menampilkan respon sesuai dengan yang di postman ini. Gitu. Jadi lebih simpel ya. Nah, berarti si get lapor ini kita akan panggil dia di home activity. Untuk cara ininya hampir sama kayak yang kemarin. Kita butuh buat ini objeknya. Ini dipanggil aja, copy di home activity. Berarti di sini kita pisahin aja ya. Berarti di sini kita buat satu metode namanya get data. Kemudian create function get data. Kita buat objeknya di sini file API representer. Berarti di sini bisa langsung api.getlapor.enqueue. Di sini kita isi objeknya titik 2. Kemudian kita panggil callback. Callback ini untuk manggil respon mana nih yang mau ditampilkan. Nah, jangan lupa callback-nya itu pilih yang retrofit 2. Di sini ada banyak callback. Kita pilih yang retrofit 2 ini. Dan enter. Kita buka kurung siku, masukin di sini si responnya. Respons lapor. Kemudian buka kurung crawl dan tutup. Tinggal kursor arahin aja di objek. Kemudian kita pilih di sini yang merah ini, pilih implement member. Jadi dia akan implement 2 metode. Gini asal ininya. Biasanya kan kalau kita baca di Medium atau lihat video atau biasanya di Medium sih, kadang Medium atau Stack Overflow, kadang kita langsung copy paste nih yang kayak gini. Padahal sebenarnya kalau kita klik kita ngisi manual pelan-pelan kita bisa dapat cara cepatnya gimana, nggak perlu ngisi apa namanya nulis satu-satu. Ini berarti di on failure untuk nampilin gagalnya. Berarti ini berarti gagal tampil data sama berarti sini tos long. So ini nanti kalau misalnya ini ganti aja, misalnya mau tampilin alert dialog ataupun apa, yang penting
tampilannya di on failure kalau misalnya dia gagal. Kemudian di on respond seperti biasa kita bisa pakai validasinya kayak gini. Harus sering pakai ini respond.isSuccessful. Ini menampilkan kalau si postman itu statusnya 200. Jadi kita validasi kayak gitu. Biasanya kan ada status 400 dan lain sebagainya kan. Nah, kemudian kita validasi lagi. If response-nya response.body. Kemudian kita kan ngambilnya tadi di lapor ya. Lapor it's null or empty. Nah, ini maksudnya ketika data yang dilapor itu tidak kosong ataupun tidak null ataupun empty, maka kita bisa tampilkan datanya di sini. Nah, pertama kita belum ada daftar, kita tampilkan dulu di log aja ya. Nah, ini data lapor. Seperti saya bilang kemarin itu untuk ngedebugnya kita bisa pakai JSON. Sini JSON to JSON. Ini butuh import. Hasilnya kita bisa isi di bagian sini. Berarti kita maunya response.body.lapor. Karena lapor yang akan kita munculin datanya dulu untuk ngetes. Nah, ini udah oke. Kemudian di run. Sebenarnya udah pakai apa namanya HTTP login tadi untuk retrofit, sebenarnya dia bakal muncul di sini juga kan. Nah, ini hit API-nya yang get, kemudian hasilnya ini lapor kayak yang tadi di Postman. Nah, kita juga nge-debug yang ini kan log A ini, dia harusnya muncul juga nih di error. Oh iya, karena di sini saya validasinya jika dia kosong ataupun nol ya, berarti di sini harusnya pakai tidak. Jadi kalau misalnya dia tidak kosong, nanti kita ngelog. Supaya tag-nya muncul. Nah ini kan tag-nya muncul kan. Nanti else-nya kita akan tampilkan satu data, misalnya di sini data kosong, ataupun nanti kita mau ada toast untuk pesannya ya, ataupun nanti ada text view, itu bebas. Di sini saya contohnya pakai toast aja ya. Jadi di sini datanya kosong. Oke. Sekarang udah tampil nih datanya. Sekarang kita mau tampilkan dia di home. Di home ini itu ada data-data dari laporan. Nanti kita bisa menggunakan Raspberry view. Nah, di sini saya udah buat package adapter, namanya donasi adapter. Ini sebenarnya untuk ngikutin aja sih, untuk ngikutin adapternya. Nah, ini saya copy, biar kita ada format. Kemudian saya kasih nama dia lapor adapter. Di sini saya bikin dia apa namanya, si ininya saya komentar. Ini saya copy, kemudian di lapor adapter itu ini importnya dihilangin, kemudian kelasnya di uncomment. Nah, di sini ganti nama aja jadi lapor adapter. Nah, kemudian di sini listnya itu saya isi jadi array list. Saya
isi di sini jadi si lapor. Jadi di adapter objeknya kita ambil dari lapor. Kemudian ini tinggal diimport aja. Ini kita hapus. Jadi kita akan pakai glide. Ini donasi adapter kita ganti jadi lapor adapter. Kemudian ini kita ganti jadi lapor. Nah ini view, tinggal di import aja. Ini glide, kita import aja. Nanti dia nge-load data dari gambar. Kemudian ini placeholder, ini kita hapus aja, kita belum pakai. Nah ini bisa di import, ini import aja, ini import. Nah ini kemudian di on create view holder saya udah bikin layoutnya, namanya view item adapter. Ini saya masukin aja di sini, jadi view item adapter. R ini kita butuh import juga. Ini light ini flighternya butuh import, view group juga butuh import. Kemudian di sini untuk interface-nya, di sini saya ganti jadi lapor. Ini mengikuti si ini lapor ini yang kita akan masukkan dalam recycle view. Kemudian ini import aja. Di view item adapter ini saya sudah sediain gambarnya, nanti ditampilkan di image foto. Berarti ini saya copy aja, saya masukin di dalam glide ini si image foto untuk ID-nya. Ini import, kita pilih di item adapter. Oke. Jadi untuk glide ini akan menampilkan gambar. Oke. Di sini harusnya kita pakai error. Kita ambil dari drawable, kita ambil aja gambar gambar yang ada di drawable. Sini IC launcher background. Nah ini untuk error ini maksudnya gambarnya nggak tampil. Iya, maksudnya kalau gambarnya nggak ada, dia tampilkan defaultnya itu. Benar. Sini listener dihapus aja deh. Ini tadi error. Ini bisa disediain mungkin gambar no image available dan sebagainya ya. Kemudian ya untuk nampilin datanya berarti item view, di view ini saya udah sediain ID-nya ada TV name. Berarti di sini TV name.text. Jadi dia ngambil data dot nama pelapor. Nah, data dot nama pelapor itu yang ada di laporan ini. Oke, berarti ada juga dia TV desk. Berarti di sini nampilin deskripsi lapor. Kemudian ada TV tanggal. Sini nampilin si tanggal. Ada lagi satu lokasi. Di sini TV lokasi. Ambil si lokasi. Oke. Ini sederhananya si lapor adapter. Nah, kemudian untuk panggil lapor adapter berarti dia di home activity. Jadi bisa kita masukin di dalam sini.
ketika dia tidak kosong ya. Jadi di sini bisa kita buat file adapter sama dengan adapter adapter. Kalau adapter itu dia punya konstruktor ini ada dua. Jadi listener dan array list. Nah, untuk listener itu kita butuh implement dulu di sini. Di sini harusnya nama listenernya ini saya ganti jadi, ini saya refactor aja. Saya ganti jadi lapor ya. Oke. Nah, berarti di sini bisa saya panggil lapor listener. Dia butuh implement. Nah, ini nanti untuk untuk metode on corridor. Nah, ini on corridor click harusnya kita ganti di sini. Jadi lapor klik aja. Ini oke. Jadi home activity jadi oke, udah. Nah, ini nanti kita akan ambil untuk ketika adapternya diklik, fungsinya itu. Sini lapor adapter berarti karena dia mempunyai konstruktor list dari si lapor dan item lapor listener. Berarti di sini kita bisa ambil si ini respond.body.lapor. Ini kita copy, paste di sini. Berarti dia kita buat aja di sini file data lapor sama dengan response.body.lapor. Nanti di sini kita bikin aja biar dia nggak nol ya, data lapor.let. Ini fungsinya untuk dia nggak nol sebenarnya. Kita masukin aja si adapter di sini. Di sini kita ambil si it-nya, koma dis. Bisa enggak? Ya. Oke, coba lihat terus lapornya. Ini kenapa ada tanda tanya ya? Ini berarti kita buat aja di sini itu si objek biar dia global. Di sini data lapor sama dengan array list. Sini si lapor. Di sini lapor dengan oke, kayak gini aja dia. Nah, kemudian objek data lapor ini kita isi aja di sini. Jadi dia data lapor sama dengan response.body lapor.
Ini .var aja, karena kalau file itu kan dia konstan. Nah, di sini hanya dia butuh harusnya di sini kalau dikasih tanda coba di sini. Oke, nah kayak gini aja. Sini tanda tanya. Nah, jadi data lapor diambil dari si get data. Nah, kemudian tinggal ngeset datanya ke recycle view. Nanti di sini kita butuh si RF lapor ini kita buat dia layout manager sama dengan linear layout manager.this. Nah, ini untuk pemanggilan recycle view ya, sebelumnya kita udah belajar. Kemudian RF lapor kita buat dia set hex size jadi true. Nah, jangan lupa di sini buat file adapter sama dengan lapor adapter. Sini berarti kita isinya si data lapor, dis. Oke. Kemudian di sini berarti si RF lapor dot adapter kita ambil si objek adapter ini. Ini kita kasih beda aja. Adapter lapor. Oh, bisa juga gini aja. Kemudian seperti biasa, jangan lupa di activity home itu biar dia ada tampilannya bagus, kita butuh progress bar. Progress barnya dibuat buat konten, kemudian dikasih ID, ini progress keluar aja ID-nya, kemudian dia kasih di center parent true. Jangan lupa defaultnya dia kita buat gone. Nah, berarti dia bisa kita munculin di sini ketika dia mau hit data si progressive keluar, kita buat dia visibility view visible. Ketika dia di on error, ya kita buat gone aja. Kemudian kalau dia sukses, kita buat juga dia gone. Ini bisa kita running. Sampai di sini ada ini nggak, Mas? Butuh ditanyain. Nah, ini sebenarnya cara untuk dia itu supaya nggak nol tanda tanya ini. Tapi ini untuk tanda seru ini sebenarnya itu juga sih untuk nggak nol. Cuma ini nggak direkomendasi nih tanda seru, makanya tadi saya nyari gimana tanda serunya hilang. Gitu. Ini error nih kayaknya. Oke, datanya nggak muncul di oke. Nah, ini datanya belum muncul. Bisa dicek di lapor adapter. Nah, kalau dilihat ini dia nggak muncul. Nah, jadi kita bisa ngecek. Tadi kan kita udah ngelog di sini datanya masuk sebenarnya. Nah, di sini datanya masuk. Nah, kita bisa ngecek pakai debug karena mungkin masalahnya di sini. Datanya nggak sampai di sini. Nah, ini bisa pakai debug, tinggal di
break aja kayak gini, kemudian diklik debug. Kalau di sini tuh iya masuk, tapi ininya kayak nggak dapat. Makanya harusnya kan datanya diisi dalam sini kan. Nah ini caranya berarti ini kayaknya kita buat aja kayak gini, add all. Sini kita masukin si response.body.lapor. Ini kenapa dia mintanya? Ini coba saya bikin dia sama dengan nol. Ini untuk mencegah dia supaya nggak nol. Nah, ini bisa di web. Ah, oke, kayak gini bisa aman nih. Jadi pakai LED ini dia untuk ngecegah si lapor ini nol atau enggak. Dan sebenarnya kita udah validasi di sini ya. Ini saya coba debug lagi. Apakah dia masuk si data lapor itu dimasukkan data dari hasil APA. Ini datanya nggak masuk nih. Ini coba saya pindahin. Coba langsung masukin dia ke dalam si it. Ini masuk di situ. Kemudian ini this activity. Ini bisa pakai kayak gini juga. Kemudian di sini bisa kita apa namanya? Kita break untuk debug. Lihat kalau data sheet ini masuk di dalam lapor adapter. Nah, di sini ada ini it-nya. Ya, harusnya dia kayak gini. Jadi dia masuk di situ. Ini kan ada data-datanya kan. Ini ini data dari API kan. Tapi di apa namanya? Di adapternya belum muncul di sini. Ini bisa dicek lagi kenapa dia nggak muncul. Apakah di sini cara ngecek lagi untuk adapternya apakah masuk di dalam adapter, bisa kita ngecek pakai log ini. Oke, nah, kita cek di sini data adapter apakah dia masuk. Di sini bisa pakai si data. Kita mau cek gambarnya.
Oke, dicoba running. Oh iya, datanya udah masuk sih, tapi error. Saya running lagi. Ada error dia. Oke, ini udah nggak error lagi. Nah, iya ini data adapter ini A. Oke, masuk datanya. Di ini. Nah, ini gambarnya belum ambil. Nah, hijau itu karena di sini kita kasih ketika error. Nih. Nah, di sini karena di API itu data gambar itu dia cuma ada ininya pet petnya kita belum kasih base URL. Berarti di sini kita butuh base URL. Berarti di sini saya panggil si base URL yang ada di constant. Constant dot base URL image. Dia butuh disambung kayak gini kan. Cek lagi, oh di sini ada slash, berarti di sini jangan pakai slash. Oke, coba running lagi. Nah, kalau untuk data yang lain, dia nggak punya gambar. Ini kosong gambarnya, hanya ini doang. Coba dicek lagi. Nah, gambarnya terakhir nih. Satu. Ini saya coba hapus saja dulu datanya, terlalu banyak. Ini sekarang gate-nya udah bisa. Kemudian dari gate ini kita butuh apa namanya, ngeklik adapternya. Nanti ini ketika adapternya diklik, ketika ini diklik dia bakal masuk di detail. Nanti di bagian detail itu nanti untuk menghapus. Nah, misalnya gitu kan, untuk detailnya itu untuk menghapus. Ini udah saya sediain detailnya, detail activity. Nah, nanti untuk view-nya ngambil dari sini aja ya biar cepat. Dari view item adapter. Ini saya copy. Kemudian masuk di activity detail. Nah, ini bisa dimasukin di dalam sini. Constraint. Jangan lupa ininya dihapus. Ini cast view. Jadi tampilannya itu hampir sama kayak yang di ini tadi. Tapi nanti gambarnya itu ini saya copy aja, saya masukkan di layout. Jadi dia nggak pakai cut view aja. Oke, kayak gini. Nah, nanti gambarnya full. Yang lain itu apa namanya? Gambarnya nggak ini ada marginnya. Kalau di sini kan ada card view-nya kan. Nanti kalau di detail itu dia kita nggak usah pakai card view. Oke, nah untuk masuk ke detail itu berarti di lapor adapter kita butuh tambahkan konfliknya kan. Jadi di sini kita bisa pakai si item view dot set conflict listener. Ini item view ini kalau di Android-nya itu keseluruhan dari item ini. Di sini bisa kita panggil si ya isinya berarti bisa
Sini bisa kita isi si sini isinya data. Jadi fungsi dari si lapor listener ini, data yang diklik di sini itu, ini kan ada interface ya, data yang diklik itu kita bisa ngambil datanya itu di dalam si home activity. Kan di sini kita udah implementasi si listener itu, dia nanti akan muncul di sini. Dari sini kita bisa ambil datanya. Jadi data yang diklik di sini, kan di sini udah masukin lapor. Nah, lapor ini nanti satu item yang dipilih di sini. Jadi misalnya item yang kedua berarti si data yang di item kedua yang dipilih. Gitu. Kemudian ini dikirim ke si home activity di sini. Jadi di sini bisa kita ngambil datanya. Misalnya datanya itu kita mau kirim ke detail activity. Jadi kita bisa pakai intent. Di sini kita buat objeknya kirim data sama dengan intent. Nah, di sini bisa kita pakai this. Misalnya di sini this. This, kemana dia? Berarti dia ke detail activity class.java. Oke, berarti kirim data pertama pakai put extra. Kemudian ada key-nya, ada datanya. Di sini pertama saya mau kirim name. Datanya ambil dari di sini koridor. Harusnya di sini kita ganti koridor ini jadi data lapor. Ini untuk mengganti semuanya bisa pakai refactor. Kemudian pilih rename. Ini pilih refactor. Ini pilih rename. Ini ganti lapor aja. Oke, name. Kemudian sini lapor. Nama pelapor. Kemudian ada lokasi, deskripsi, tanggal, lokasi, kemudian gambar. Kita butuh ID-nya juga untuk edit. Sini ID, apakah sudah sesuai? 1, 2, 3, 4, 6. Oke, sudah sesuai. Nah, ini untuk yang bagian ini tuh key-nya. Jadi di sini kita kasih key dash, di tanggal, lokasi, gambar. Nah, di sini berarti kita buat dia start activity. Di sini si kirim data. Nanti ketika dia diklik, dia akan masuk ke detail activity. Di detail activity untuk terimanya, berarti di sini kita bisa pakai get data dalam metode aja. Oke, berarti di sini kita mau dia ditampilkan di bagian sini. Nah, pertama berarti dia tvdes.text sama dengan dia ngambil dari intent.get string extra. Nah, di sini isinya key. Berarti dia dash name tanggal. Ini saya copy paste aja. Sini ada name, tanggal, lokasi, gambar. Gambarnya nanti tampilkan di slide. Jadi kita ambil aja fungsi yang ini. Ini pakai ini
get string extra. Sini ada gambar. Di sini hapus saja item view-nya. Di sini kita ganti jadi this. Oke. Ini ganti aja TV name, TV tanggal, TV lokasi. Oke. Nah, ini udah sesuai kan? Nah, untuk ID-nya nanti itu ditampilkan ketika dia ngedit data. Nah, ini coba kita running. Ini ketika dia klik, dia masuk ke detail. Ini, oke, udah sesuai ya. Ini untuk pengaturan gambarnya dia bisa diedit. Misalnya kita mau kasih scale type, kita mau dia full gambar. Jadi dari foto ini dia bisa full mengisi si match view. Nah, kemudian nanti di sini jangan lupa ada labelnya. Terus di sini nanti kita akan tampilkan pilihan ya, untuk edit ataupun untuk hapus. Nah, nanti kita pakai yang namanya itu di detail activity ada namanya untuk memunculkan item menu, namanya itu option item selected, dan on create option menu. Ini dua nih. Ini saya lupa pemanggilannya. Jadi kita butuh di sini kalau nggak salah buat menu dulu. Ya, directory, menu. Lalu dalam menu kita buat menu resource file. Di sini berarti item detail. Nah, di sini kita bisa panggil item, ID-nya misalnya item delete. Kemudian ada icon. Nah, bisa kita tambahkan di sini. Kita pilih drawable, klik kanan, kemudian pilih vektor asset. Di sini kita cari gambar delete. Oke, kemudian next, finish. Nah, di sini kita bisa pilih drawable delete. Kemudian kita buat ikonnya itu always. So, action always. Ini butuh apa lagi? Oh ya, detailnya delete. Oke, itu satu lagi. Itu di sini ada icon edit. Butuh icon lagi. Sini klik aja edit. Ya, di sini tinggal diganti jadi edit. Kemudian ini scriptnya saya coba cari dulu untuk tampilkan menu. Item menu Android. Di sini kalau nggak salah dia butuh pemanggilan. Ini ada item. Nah, di sini bisa kita tambahkan nih menu inflator.
Ini saya copy aja, masukkan dia di on-click option menu. Itu di sini. Ini dari di sini nggak ada. Oke, coba ya. Di sini tadi dia menu. Di sini harusnya item detail, import. Coba returnnya segini. Oke, ini returnnya dihapus aja. Coba cek. Coba yang tadi kayak gini. Kemudian on item selected. Sini. Oke, ini bisa pakai when. Sini kita isi item .id, kemudian r.id titik item delete buat kayak gini. Terus r.id titik item edit. Nah, berarti kalau misalnya dia item edit, nanti dia masuk ke activity edit. Kalau misalnya dia delete, nanti dia ngambil. Nah, kita buat di sini fun delete data. Kita butuh di REST API-nya sini. Kita butuh untuk delete. Nah, saya udah buat API delete itu ini kayak gini. Dia metodenya post ID. Berarti di sini kita coba dulu di postman. Misalnya ID yang kita mau ambil berapa ya ada di sini? Oh, ini ID-nya 13. Itu di sini saya coba lihat. Kemudian dia post di body-nya ini dihilangin aja. Di sini berarti ID. Di sini 13. Kita coba send. Oke, ini koneksi. Oke, online 11. Oh ya, di sini harusnya itu di sini harusnya ada 2. Masih lagi. Pilih
10. Koneksi. Oh iya, ini konnya hilangnya. Oke. Ini jadi delete.php kode 1 berhasil menghapus data. Berarti responnya kita pakai nih. Atau kita samain aja responnya hampir sama kayak yang create data. Di sini respon data berarti misalnya sama sukses. Ini kita ganti jadi sukses. Di sini message. Ini juga sukses. Ini message. Di sini kita buat dia true. Ini jadi false. Coba kita create ulang datanya dulu. Kemudian coba hapus. Ini berarti 14. Oke, berarti ini not. Berarti di sini retroserve IP-nya get. Kita pakai post, berarti kita copy aja ini. Kemudian namanya di sini berarti delete data. Nah, ini fieldnya dihapus saja yang lain. Kemudian di sini jadi ID. Sini jadi ID. Oke. Nah, kemudian di lapor adapter itu harusnya di pengiriman, di home activity, pengirimannya itu lapor ID. Oh, ID-nya udah string. Oke, kemudian di ini kita butuh objeknya, kemudian di data activity di sini kita buat api.delete data. Nah, dia kan ngambil ID ya, berarti ID yang dikirim dari si home ini. Berarti kita bisa ambil dari si intent.get string extra, kita masukin di sini ID. Kemudian ada enqueue objek. Di sini callback. Callback yang retrofit 2. Ini kemudian di sini kita isi response data. Jangan lupa butuh kurang dan buka, dan objek dibuat implement. Satu lagi, ini tuduhnya dihapus, ini juga dihapus. Nah, seperti biasa kita kasih toss sini. Kemudian kalau dia gagal berarti gagal hapus, koma toss.tenglong.solve. Kemudian di sini untuk respon hasilnya nanti kita biasa if respon is successful. Ini bisa kita isi toss berhasil hapus, dan di sini kita isi finish. Ketika dia berhasil hapus berarti activity ini bakal di finish, itu maksudnya. Nah, ini oke, coba running. Nah, oh ya, delete data itu dipanggil di sini.
item delete. Oke, tunggu sambil running. Oke, udah running. Nah, sini datanya kosong karena tadi kita udah hapus. Ya, udah hapus. Nanti kita coba tambahin aja dari postman aja ya. Create. Oke, ini coba diulangi lagi. Nah, ini datanya udah ada. Ketika datanya diklik, nah, ini. Nah, kalau kita ngeklik hapus di bagian atas ini, oke, berhasil hapus. Tapi di sini masih ada data. Nah, harusnya di home activity itu si get data ini kita panggil dia di dalam on resume. Kemudian ini kita hapus aja. Terus kita panggil si get data. Nah, ini dihapus aja. Oke, coba running lagi. Nah, yang lupa tambah satu data lagi karena datanya tadi dihapus. Nah, resume itu dia maksudnya ketika dia kembali lagi ke activity itu katanya bakal dipanggil. Nah, ini kayaknya tadi nggak masuk ya, nggak kehapus ya. Ini coba hapus. Masih ada datanya. Ini bisa kita log chat. Nah, di sini kan ada kayaknya di retro server ini kita bukan manggil si delete, tapi create. Nah, di sini kan, nah, harusnya di sini delete. Makanya tadi nggak kehapus. Kenapa? Tadi di sini hit API-nya itu manggilnya ke ini, ke create bukan ke delete. Makanya kebaca ini. Nah, oke. Coba lagi. Hapus. Nah, ini udah hilang kan? Datanya hilang. Itu sebenarnya ada di sini sih, di log ini sih. Log apa namanya? Ini. Ini kan dia manggil delete kan? Nah, delete-nya 200. Kalau 200 itu kan kalau kita cek di Postman untuk delete itu berhasil ini statusnya. Nah, itu sih. Oke, delete-nya udah selesai. Nah, sekarang untuk edit. Untuk edit. Nanti editnya kita copy aja secret activity. Nanti di sini saya buat package baru untuk edit. Kemudian tambahkan lagi activity baru.
edit activity, kemudian finish. Nah, untuk layoutnya dia kita bakal pakai sama kayak create. Ini. Oke, kita copy, masukin di edit. Maksudnya fungsinya sama. Fungsinya sama kayak yang tadi tuh. Kayak delete. Kemudian di detail activity, di create activity, ini kita ambil aja nih, active permission, kemudian upload foto, kemudian input data. Nanti untuk input datanya kita ganti dia jadi edit. Ini di copy, kemudian kita masuk di paste di edit activity. Nanti untuk yang tosnya pasti bakal ini. Nah, ini kita akan ganti disk-nya jadi di sini disk add edit activity. Ini kita replace all biar dia nggak ganti satu-satu. Oke, ini tinggal di import aja sih. Kita pilih berarti yang si edit. Ini butuh import. Ini respon data juga kita butuh import karena kita copy paste. Tos juga butuh import. Log butuh import. Callback butuh import. Nah, kita pilih callbacknya retrofit 2. Call-nya juga dia butuh import. Kemudian retro server butuh import. Nah, kita panggil kelasnya. Di sini JSON object butuh import juga. Ini import. Address networking-nya butuh diimport. Priority-nya juga butuh diimport. Nah, kita butuh pakai si priority-nya si networking. Ini error-nya import. JSON object-nya juga import. Ini udah nggak merah. Nah, ini respon. Import, pilih yang retrofit 2. Oke, aman. Nah, ini JSON. Import juga. Oke, sekarang udah nggak ada yang merah. Kemudian kita butuh di REST API-nya, kita butuh tambahkan ini ya. Ini hampir sama. Ini kita ganti jadi di sini namanya update update.php. Kemudian di sini update data namanya. Update data. Mau lihat scriptnya? Iya, di sini where ID. Berarti di sini ya, di sini ada ID-nya. Masukin ID. Jadi di sini kita tambahkan di bagian bawahnya ada ID. Di lapor. Di sini ID. Oke. Nah, tinggal diganti aja tuh di edit activity, kan kita udah panggil ini ya, input data ini. Nanti di sini kita ganti dia jadi API update. Kemudian di sini kita akan isi ID. Nanti di sini ID-nya. Sini berarti intent.getStringExtra. Sini kita isi ID. Ini ininya sama. Ini gagal upload. Sini berarti kita ganti jadi gagal update. Di sini berhasil update. Oke.
Kemudian pastikan dia di activity kan nanti dia ngambil hampir sama kayak detail ini kan. Dia ngirim data dulu, nanti data-data ini ditampilkan di edit text. Berarti yang di home activity ini kita ambil aja nih. Ini kita ambil, copy, kemudian kita masukin dia di detail, di item edit ini, kita buat satu method, berarti dia edit data. Ini kita buat create function, kita paste aja nih yang tadi kita buat intentnya. Import, nah di sini kita buat dia ke edit activity. Nah di sini kita akan ngambil datanya, berarti kita ambil dari si text view. Tadi sini ada tv name.text. Di sini deskripsi tv-text. Ini tv tanggal text. Ini tv lokasi.text. Kemudian lapor gambarnya kita ambil dari intent get string extra, karena tadi dia ngirim juga ke data activity kan. Ini bisa kita ambil pakai ini. Sini gambar. Begitupun dengan ID. Jadi kita ambil dari situ. Nah, nih. Jadi ketika edit data itu di item ini diklik, dia akan masuk ke edit datanya. Gini. Nah, jangan lupa di sini kita finish aja activity-nya. Supaya dia nggak lagi masuk ketika dia ketika dia ke edit itu nggak masuk lagi ke sini. Gitu. Nah, di sini iya, nanti dia langsung ke home. Ini udah aman. Ini coba ya, kita running lagi. Apakah berhasil? Untuk script editnya, iya, ini nyimpan lagi untuk ngedit. Jangan lupa di sini untuk edit tambahkan label. Ini coba. Oke, ini ketika dia diedit, nah, ini belum dapat datanya karena kita belum buat. Jadi di edit activity harusnya kita buat lagi satu ini. Oh, di sini belum kita isi nih. Active permission. Kemudian input data. Nah, ada lagi satu nih. Sini berarti untuk get data. Data yang dikirim tadi dari si detail. Kita butuh get datanya. Dan kita set di teks ini. Nah, ini saya copy aja. Biar enggak ini. Oke, get data. Nah, di sini saya buat .text. Terus sama dengan intent ke string extra. Ini kita ambil key-nya gambar. Kemudian ini juga lokasi intent get string extra lokasi.
name. Oh ya, dia nggak bisa pakai teks kayak gini, dia butuh pakai set text. Oke, ini nah kayak gini. Tanggal berarti di sini tanggal. Kemudian deskripsi. Di sini des. Untuk ID kan tadi kita udah ambil di sini ID. Oke, ini coba running lagi. Nah, oke, coba lagi. Kemudian diedit. Nah, datanya masuk. Ini ya. Datanya masuk. Nah, ini coba diedit. Untuk tanggal. Apa ya? Tanggal kok nggak masuk ya? Sini tanggalnya, tanggal. Nah, kita lihat data yang dikirim. Oke, nggak ada tanggal. Sini harusnya tanggal. Kemudian ambil dari, oh itu ya. Tanggalnya di sini pakai TGL. Oke. Ini coba lagi edit. Oke, tanggalnya ada. Kemudian ini coba diedit. Nah, ini harusnya bukan lapor tapi edit. Oke. Namanya diganti. Coba. Kemudian klik lapor. Nah, ini gagal update. Use Destin Reader. Nah, di sini ada errornya nih. Ini biasanya kalau error yang kayak gini itu responnya itu nggak sesuai dengan yang di sini di REST API. Ini kan kita ngisinya respon data. Nah, coba kita cek API-nya apa benar dia pakai respon data. Nah, kalau di API-nya itu update-nya pakai kayak gini nih. Harusnya di sini itu kita pakai yang kayak di delete ini. Jadi kita copy aja nih di sini dari echo-nya. Kita ganti di sini nih. Biar sama nih sukses message. Di sini berhasil edit data. Ctrl S. Kemudian kita coba lagi. Ketika diklik lapor. Oke, masih ada yang sama. Use Destin Reader. Oke, oh berarti di sini ada data yang salah nih. Nah, di sini berarti API-nya itu sama kayak tadi tuh di delete.
Ini kurang titik untuk koneksinya. Oke, saya coba lagi. Kita lapor. Oke, ini masih update. Harusnya di sini ketika dia berhasil di edit activity ini, ketika dia berhasil di finish tuh ininya, sini ya, di finish. Ini nggak perlu lagi nih. Oke. Begitu juga ketika di create, ketika dia berhasil, ini nggak perlu, tapi kita ganti jadi finish. Nah, oke, kita coba running lagi. Di edit itu harusnya sini activity edit, lapornya itu diganti teksnya jadi edit lapor. Ini coba lagi. Nah, ini kayaknya udah mau selesai, Pak. Ada kira-kira sambil menunggu ada yang mau ditanyain? Cukup ya? Oh, filenya, video. Ya, nanti diupdate nih. Nah, ini saya coba lagi untuk add lagi ya. Kita misalnya ini coba lokasinya, coba deskripsinya banjir, tanggalnya, ini tanggalnya. Ya, ini nanti saya update ya. Ember, kemudian fotonya klik 2 kali. Ini down. Oke, hasil upload. Harusnya ada gambar di sini. Oke, kita cek lagi. Oh iya. Cek lagi nih. Kayaknya nggak ke-upload nih. Gitu. Hasil upload, tapi muncul ini. Oke, kita cek lagi tuh di create activity. Atau kita langsung ngecek, coba gambarnya diubah. Kayaknya nih karena gambarnya double, misalnya ini ya. Coba, sorry. Oke. Ini mau dicek gambarnya apakah masuk. Iya, ini ada today sih. Coba saya hapus ya. Misalnya ini, jadi gambarnya, kemudian down. Nah ini, iya. Apa ya, kayak ngebuk gitu ininya. Apa namanya? API-nya nih kayaknya. Oke, ini kemudian dilapor. Nah, oke, jadi datanya masuk. Kemudian coba kita update. Misalnya kita ganti dia jadi banjir bandang. Kemudian kita edit lagi lapornya. Lihat, nah ini udah keganti jadi banjir bandang.
Ini gambarnya beda karena di home ini kan image-nya kita nggak ini udah ganti. Sini image-nya kita nggak kasih scale type. Nah, kalau di detail itu kita udah tambah scale type fit X-nya ini. Maka dia kayak gitu. Nah, ini bisa kita ganti supaya bagus. Kita coba pakai center crop. Kemudian di running lagi. Jadi silakan tinggal pilihannya aja sih. Kalau misalnya dia nggak pakai yang kayak gitu, dia ngelot gambar aslinya kayak gimana. Begini, kalau diklik, kalau center crop itu dia ngambil centernya doang, terus yang lain di crop. Oke, ini delete, coba lagi untuk delete. Oke, berhasil, udah hapus datanya. Oke, ini udah selesai. Nah, yang kemarin itu dari project ini, nanti mungkin bakal kelewatan. Bukan kelewatan, saya lupa tadi ngasih tahu. Di Android Manifest itu, kalau dia Android 10, kita butuh nambahin ini, request legacy at external storage dibuat true. Kemudian butuh nambahin ini, uses clear text traffic. Ketika kita butuh data internet, kita butuh ini. Kemudian untuk nge-request penyimpanan untuk Android 10 dia butuh ini. Karena ketika nggak pakai ini, kalau masuk di galeri kayak tadi ngambil foto itu bakal error. Nah, itu aja sih. Ini saya terus. Nanti yang tanggal itu next saya akan tambahin aja ya. Ini kalau date picker dia sebenarnya biasa aja sih. Picker Android ini banyak kok tutorialnya. Oh iya bisa bisa. Nanti saya nanti saya akan tambahin. Paling itu aja sih ya. Ini contoh tanggalnya sebenarnya gini. Ini bisa pakai bawaan si date picker. Tinggal panggil date picker kayak gini, kemudian untuk pengambilannya ya ini kayak gini, picker date mount. Nanti ketika di get date kayak gini. Nah, ini saya tambahin deh ini. Paling itu aja deh. Search sama ini ya, date picker. Jadi sekalian videonya saya upload, nanti saya kabarin kalau udah ditambahin. Oke. Dari yang tadi itu ada yang mau tanyain atau langsung ngecek projectnya yang lebih ini? Iya, karena step-stepnya mungkin udah paham lah